Oke, slide saya sudah terlihat ya. Baik, selamat pagi semua teman-teman yang hadir di sini, para cybersecurity stakeholder, practitioner, dan mungkin cybersecurity student ya, yang sudah mau join di sesi seminar kita dengan judul Ransomware Attack and Countermeasure. Perkenalkan sebelumnya nama saya Wilhelmus Yosta, bisa dipanggil Yosta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan general demo tentang Ritsbot atau yang biasa kita kenal sebagai Ritsbot Robot, dan bagaimana sih functionality module yang dimiliki sama Ritsbot ketika kita mencoba assessment suatu exploit yang dimiliki oleh payload ransomware gitu ya, yaitu mungkin ransomware varian Conti, Lockbit, seperti tadi sempat disinggung sama Pak Semi di awal, atau mungkin ransomware WannaCry gitu ya, gimana sih cara dia bisa lakukan lateral movement sampai dengan dia bisa lakukan gaining access dan target. Nah, ini saya akan coba jelaskan sedikit di Ritsbot ini. Oke, jadi di Ritsbot sebenarnya kita semua based on dari skenario. Jadi kalau kita ngeliat semua skenario-skenario Ritsbot ini, kita sebenarnya bisa dibilang sebagai tools untuk lakukan VA, pentest, sekaligus breach attack simulation. Jadi kita bisa dibilang sebagai all-in-one model solution platform. Nah, di sini, misal kalau seandainya kita sebagai seorang pentester, mungkin kita tuh biasanya menghabiskan waktu lebih banyak di fase scanning ya. Biasanya fase scanning ini di information gathering itu salah satu fase yang sangat krusial. Scanning, enumeration, custom target, itu bisa dibilang adalah salah satu makanan yang pentester tuh biasa lakukan ketika dia coba mengidentifikasi kerentanan ke suatu sistem target. Nah, di Ritsbot ini kita punya skenario yang spesifik based on dari fase-fase pentest tadi gitu ya. Jadi kalau kita pernah mendengar PTES, penetration testing section standar, dari fase information gathering sampai dengan exploit, post exploitation, dan reporting. Nah, ini kita semua based on dari PTES framework standard tersebut gitu. Nah, di sini misal kita pengen jalanin skenario buat lakukan assessment yang just only VA, nah kita punya skenario text surface identification. Dan kalau kita pengen spesifik testing ke kita punya web application area, kita ada skenario website present testing. Dan kalau kita pengen spesifik, kita pengen testing ke arah network gitu ya, network environment area, kita punya skenario host present testing IP. Atau mungkin kita mau spesifik testing ke arah kita punya intranet application, lokal application kita, nah kita bisa pakai skenario yang spesifik ke arah intranet present testing. Atau mungkin kita pengen testing spesifik nih ke database application area, kita punya skenario spesifik with credential exploit. Dan mungkin kita pengen spesifik ke skenario teknologi framework yang kita punya. Let's say misalkan kita punya web server, kita pengen testing spesifik, misalkan kita punya web server nih pakai PHP dengan framework Laravel misalkan, atau Symfony, atau Falcon PHP gitu, atau PHP Cake gitu ya. Nah, kita bisa pakai skenario spesifik di Ritsbot dengan skenario third party. Atau mungkin kita pengen spesifik nih, pengen simulasikan skenario ransomware. Misalkan, gimana sih kita melihat TTP-nya si ransomware? Seperti yang tadi Pak Semi bilang di awal, ransomware itu kan pasti kan punya banyak varian. Dan taktik, teknik, dan proses yang digunakan itu selalu berbeda. Mungkin kalau kita mendengar trennya ransomware WannaCry itu sebagai first baby-nya ransomware di awal gitu ya, sebagai salah satu exploit yang di tahun 2017 atau 2016 ya seingat saya. Yang waktu itu sempat terjadi cikal bakal dari serangan Eternal Blue ya, yang remote exploit data protokol. Nah, itu dari jalan masuknya server message block protokol, nah payload ransomware WannaCry itu sekarang sudah banyak turunannya, nggak cuma WannaCry. Ada lagi ransomware varian lainnya, termasuk yang terbaru itu ransomware Lockbit. Nah, ketika kita pengen mensimulasikan taktik, teknik, dan prosedur yang dipakai sama ransomware tersebut gitu ya, nah kita bisa menggunakan Ritsbot sebagai assessment-nya. Jadi di sini kita punya dua spesifik skenario ransomware. Ada skenario spesifik ransomware yang untuk khusus exploit ransomware, yang memang fokusnya tuh lebih ke arah internet environment. Jadi kalau kita pengen mensimulasikan gimana sih cara ransomware ini masuk dari internet, dan gimana sih cara dilakukan lateral movement gitu. Nah, kita bisa pakai skenario ransomware present testing. Atau misalkan kita pengen spesifik assessment gitu ya, kita punya host di kita punya local environment, kita testing spesifik, kita punya host nih udah aman belum sih dari serangan si ransomware. Oke lah, kita punya EDR. Nah, bisa nggak nih si ransomware ini menginfeksi EDR tersebut? Nah, kita bisa pakai skenario intranet ransomware, yang dimana fokusnya buat kita exploit ke host environment kita. Atau mungkin kita pengen testing spesifik ke kita punya
mungkin kita cukup familiar dengan tools VA seperti Nessus atau Rapid7 Expose. Kita pengen lakukan reset validation. Nah, kita bisa menggunakan Disbot untuk testing ulang, memvalidasi. Apakah exploit yang jadi assessment-nya enable Nessus itu ada security hole atau tidak. Jadi Disbot bakal ngetes ulang, payload-nya itu benar ada security hole atau tidak. Nah, kita bisa mengassessment ulang di Disbot itu. Atau mungkin kita pengen melakukan serangan assessment yang lebih masif lagi gitu ya. Atau mungkin bahasa kerennya kita sebut sebagai BAS, Breach Attack Simulation. Nah, kita punya endpoint, kita pengen testing apakah endpoint kita ini sudah secure apa belum, policy rules-nya sudah di hardening benar-benar atau belum. Nah, kita bisa pakai scenario attack simulation. Yang which is, kalau di scenario attack simulation ini kita exploit itu yang benar-benar udah exploit yang high to critical. Entah itu mungkin menyasar ke kita punya endpoint security, atau mungkin kita punya DLP server, kita pengen testing, kita punya DLP server, apakah bisa di-exfiltrate datanya, bisa di command and control atau tidak gitu ya. Atau mungkin kita pengen lakukan reconnaissance, atau kita punya Active Directory server, bisa dilakukan serangan Bluetooth atau tidaknya, atau mungkin kita pengen lakukan persistent foothold gitu ya, ke kita punya Active Directory server. Nah, kita bisa pakai skenario yang spesifik ke arah attack simulation ini. Gitu. Nah, itu sekilas tentang general skenario-nya Richbot. Cuman saya nggak akan lebih detail di situ. Saya akan sedikit demo lebih detail di ransomware skenario, gimana caranya Richbot itu melakukan exploit ke sistem target dari dia fase scanning, discovery, exploit, dan post-exploitation. Jadi di sini saya punya beberapa VM. Ini Richbot Lab yang saya pakai sebagai assessment dari kita punya target gitu ya. Targetnya itu adalah Windows Server 2016, sama tentunya adalah Linux server yang pasti vulnerable. Mungkin teman-teman semua sini sudah cukup familiar dengan Metasploitable, Keyoptrix, atau mungkin Linux server yang kernel di bawah 3, versi 3 gitu ya, yang biasa sering dipakai buat kita nge-lab di Pornhub biasanya. Kalau nggak di Pornhub.com, biasanya di the box. Nah, ini Metasploitable ini bisa dibilang VM Linux server yang mungkin sering banget dipakai ya, untuk kita testing exploit gitu. Nah, jadi di sini aku coba jalanin skenario ransomware. Ini semua udah ada yang jalan, tapi aku akan coba mulai gitu ya dari awal. Jadi di sini kita pengen coba skenario ransomware. Tuh, kita select. Nah, di sini kalau kita ngeliat di sini, kita disediakan fase-fasenya kill chain versi pentest nih. Dari pertama kita lakukan information recon, exploit, sampai dengan post exploitation. Nah, di sini di fase-fase yang sebelah kiri nih, liquid configuration, information recon, exploit, dan post exploitation, ini nanti kita bisa spesifik. Oke, si exploit ini lakukan lateral movement kemana aja nih, attack surface mapping-nya dari port berapa nih. Nah, itu nanti kita bisa lihat semua di Richbot. Itu. Dan ketika kita spesifik ke skenario ransomware, gitu ya, maka nanti secara otomatis di Richbot ini kita akan menggunakan plugin atau exploit yang spesifik mengarah ke terjadinya serangan ransomware. Seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin ransomware tuh jalan masuk lateral movement itu pasti nggak jauh-jauh dari remote access protocol, kalau nggak sampai message block. Itu udah jadi jalan masuknya ransomware pertama kali itu dari WannaCry. Gitu. Yang sempat mungkin kita pernah dengar kasusnya apa ya, Black Lotus ya, yang sempat nyuri toolsnya NSA, yang internal blue tuh, dan blue kit exploitation. Nah, itu kan bisa dibilang tuh senjatanya NSA buat exploit ke server message protocol, terus akhirnya si hacker tersebut, criminal gang tersebut membuat payloadnya sendiri, versi exploitnya si remote access protocol tersebut digunakan, dimodifikasi, nah dibuatlah ransomware varian. Nah, ini kita bisa spesifik. Misalkan kita pengen testing spesifik RDP atau SMB protokol gitu ya. Nah, ini kita bisa checklist semua plugin yang relate dengan RDP protokol gitu, ataupun dengan SMB protokol, atau mungkin dengan Samba protokol di Linux server. Nah, kita bisa enable all plugin yang relate dengan exploit-exploit tersebut, dan nanti kita tinggal running aja. Gitu. Jadi semua skenario-nya di Richbot ini kita based on dari plugin, dan plugin ini bisa dibilang adalah exploit gitu, shell code dan payload-nya si Richbot gitu. Dan kita bisa lihat detailnya semua di sini ya, kayak Bluekip Windows Remote Access Protocol yang menjadi serangan cikal bakal remote code execution ya di CVE 2019 10708 yang severity-nya tergolong high gitu ya.